Shalom sahabat-sahabatku, welcome di renungan hari ini. Jadi aku udah cukup lama nggak aktif bikin konten rohani di YouTube, tapi aku merasa Tuhan taruh di hati aku untuk mulai lagi berbagi firman Tuhan lewat media YouTube ini. Karena aku percaya banyak sekali orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sama ini mungkin aku lebih seringnya ngepost lewat TikTok, lewat Instagram, dan itu semua baik, tapi mungkin kan secara durasi hanya 1 menit. Jadi aku pengen bikin lewat YouTube supaya videonya bisa lebih panjang, lebih detail, lebih menyeluruh, supaya teman-teman bisa belajar dengan lebih lagi tentang firman Tuhan. Jadi aku bakal post secara rutin. Kalau teman-teman pengen mengikutinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya, supaya ketika aku post sesuatu yang baru, teman-teman bisa dapat notifikasinya dan teman-teman bisa terberkati oleh renungan yang diberikan. Nah, hari ini kita membahas sesuatu yang sangat amat asik dan sangat amat seru. Judulnya adalah Jangan Lupa Bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Kita mau lihat kisah dalam Alkitab, yaitu pada Lukas 17 ayat 19-19. Menarik sekali teman-teman. Kisahnya adalah seperti ini. Waktu itu ada 10 orang yang sakit kusta dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka berseru, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus mengatakan pada mereka, "Tunjukkanlah dirimu kepada para imam." Singkat cerita, mereka menuruti apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Mereka berjalan ke arah para imam dan tiba-tiba mukjizat terjadi. Ke-10 orang kusta ini menjadi tahir alias menjadi sembuh. Dan ketika mereka sembuh, salah satu dari mereka langsung berlari, bergegas kembali pada Tuhan Yesus, berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus dan berseru, mengucap syukur dan menyembah nama Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, "Loh, bukankah ada 10 orang kusta yang menjadi tahir? Kenapa hanya ada 1 yang datang kembali dan memuliakan Tuhan? Mana yang lainnya?" Tuhan Yesus mengatakan kepada 1 orang ini, "Berdirilah dan pergilah, sebab imanmu telah menyelamatkanmu." Nah teman-teman, hari ini aku pengen ajak setiap dari kita untuk fokus pada kalimat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa 10 orang menjadi tahir. Tahir ini, di bahasa aslinya, translasi aslinya, kata tahir ini adalah kata katerizo. Kita dapat kata kateter, ya kan, di ilmu kedokteran itu asalnya dari kata katerizo ini, yang artinya adalah membersihkan secara fisik. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa 10 orang yang sakit kusta ini mendapatkan kesembuhan fisik, berkat fisik. Tapi menariknya, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada 1 orang yang datang kembali, "Berdirilah dan pergilah, karena imanmu telah menyelamatkanmu." Nah, kata menyelamatkan ini adalah kata sozo, yang artinya adalah salvation atau keselamatan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa 10 orang sakit kusta ini, mereka mendapatkan kesembuhan secara fisik. Tapi di antara 10 orang ini hanya ada 1 yang mendapatkan sozo atau keselamatan atau kesembuhan secara rohani. Nah, kenapa sih seperti ini? Kenapa 10 orang ini bisa mengalami yang namanya katerizo, kesembuhan fisik ini, tapi hanya ada 1 yang mengalami sozo atau keselamatan? Apa sih yang membedakan 10 atau 9 orang ini? Mereka cuma dapat katerizo, sedangkan ada 1 orang yang bukan hanya dapat katerizo, tapi juga dapat sozo. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan rohani atau salvation. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah yang 1 ini, dia datang kembali setelah mendapat mukjizat Tuhan. Yang 1 ini setelah disembuhkan, dia nggak lupa sama Tuhan dan pergi begitu saja. Melainkan dia kembali kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting teman-teman untuk setiap dari kita. Dan hari ini, banyak orang datang ke gereja, mereka punya iman untuk berseru meminta kepada Tuhan. Tapi nggak banyak orang yang datang ke gereja dan memiliki iman untuk datang kembali kepada Tuhan karena mau mengucap syukur sama Tuhan. Ya kan? Kita bisa lihat orang-orang di sekitar kita, banyak sekali yang apa-apa pasti doa sama Tuhan. Mau nilai baik, doa sama Tuhan. Mau dapat berkat di keuangan, berdoa sama Tuhan. Sakit mau sembuh, berdoa sama Tuhan. Mau punya pasangan, berdoa sama Tuhan. Tapi mayoritas orang setelah berdoa dan mungkin mendapatkan berkat yang mereka inginkan, mereka lupa sama Tuhan. Ya kan, banyak sekali kan? Contohnya udah dapat pacar, lupa, nggak pernah salat teduh lagi, nggak pernah gereja lagi. Atau mungkin udah dapat nilai bagus, ujian akhir udah kelar, udah nggak datang lagi ke gereja. Ya kan, atau mungkin udah jadi orang kaya raya, udah lupa buat mengikuti Tuhan dan memuliakan Tuhan. Banyak orang yang punya iman untuk meminta sama Tuhan, tapi nggak banyak orang yang punya iman untuk kembali kepada Tuhan setelah menerima berkat dan mengucap syukur, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak banyak, teman-teman.
Nah, hari ini Tuhan pengen mengingatkan pada setiap dari kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sama atau serupa seperti 9 orang kusta yang cuma minta berkat habis itu lupa sama Tuhan. Marilah kita menjadi seperti si satu orang kusta ini, yang setelah dia menerima pemulihan secara fisik, dia kembali kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Teman-teman, banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih bisa bernafas. Hari ini kita memiliki keselamatan karena kita percaya dengan iman kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Hari ini kita masih bisa makan 3 kali sehari, punya kuota internet, itu semua berkat. Mulailah mengucap syukur kepada Tuhan. Sehari-hari kamu udah mengucap syukur belum sama Tuhan? Jangan sampai isi doa kita cuma minta-minta berkat, tapi kita lupa untuk mengucapkan syukur atas hal-hal luar biasa yang Tuhan udah kasih di dalam kehidupan kita. Teman-teman, orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan itu udah sangat amat baik. Aku mau kasih sedikit ilustrasi dari pengalaman aku. Waktu aku kuliah di Amerika, pernah waktu itu aku diajak oleh seorang teman untuk komsel. Nah, kata teman aku ini, kita sebut aja misalnya namanya Mawar ya. Si Mawar ajak aku, Revi, komsel yuk. Kita mau doa rame-rame sama-sama. Soalnya kan kita udah mau transfer nih ke universitas. Jadi kalau di Amerika waktu itu aku college 2 tahun. Dan nilai aku di college ini akan menentukan aku bisa masuk universitas yang bagus atau mungkin kurang bagus. Jadi kita semua mau berdoa supaya kita bisa transfer ke universitas yang baik, yang kita inginkan. Jadi kita ngumpul lah rencananya. Oke, saya bilang, bagus tuh, ide bagus. Oke, saya mau ikut. Janjian jam 6 dan singkat cerita, jam 6 saya datang ke tempat dari teman saya ini, ke tempat si Mawar. Tapi ternyata pada ngaret ya kan, biasa lah pada ngaret. Ya udah, jadi ya nyampe ya udah aku main-main dulu kan sambil nunggu yang lain. Singkat cerita telat 1,5 jam baru tuh pada ngumpul dan aku kaget karena ternyata yang ngumpul itu banyak sekali teman-teman, mungkin sekitar 30 orang. Jadi orang-orang yang gereja dan juga orang-orang yang jarang gereja dan bahkan gak pernah ke gereja datang semua mau doa supaya bisa dapat universitas yang baik. Oh, saya pikir kan, wah luar biasa banget nih, ada semangat nih yang berdoa pada Tuhan. Good, saya pikir seperti itu. Dan singkat cerita, Mawar memulai komselnya, ya kan, dimulai dengan praise and worship. Tapi ternyata ketika praise and worship awkward sekali, karena di antara 30 orang cuma 3 orang yang nyanyi ya, cuma Mawar, aku sama pemain gitarnya, yang lain pada diem aja. Cuma ya udahlah gitu kan, worship. Setelah kita worship, Mawar mulai berdoa. Tuhan, tolong berkati kita semua supaya bisa diterima ke universitas yang terbaik. Setelah Mawar doa syafaat, amin. Udah, selesai doa dan Mawar mengatakan, yuk kita sharing yuk, sharing firman Tuhan. Pengalaman apa yang kita miliki sama Tuhan. Yuk sharing-sharing yuk. Tapi habis itu ternyata salah satu teman aku nyeletuk. Dia bilang seperti ini, loh sharing? Buat apa kita sharing? Kan kita datang tujuannya untuk berdoa. Dan tadi kan kita sudah berdoa. Ngapain sharing-sharing lagi? Ini juga udah malam. Yuk kita pergi makan aja. Nanti restorannya keburu tutup. Kata teman aku seperti itu. Nah, habis itu muncul teman aku yang lain. Dia mulai nyeletuk lagi. Teman aku yang lain mengatakan, iya nih bener nih. Udah malam banget, nanti restorannya keburu tutup. Aku udah lapar nih. Perut aku keroncongan. Yuk kita pergi makan. Habis itu muncul orang yang satu lagi, teman aku yang lain. Dia bersuara lagi, kita enaknya makan apa ya? Jepang, Korea, atau Chinese food? Jadi yang lain semuanya makin bersuara, ayo kita makan aja udah malam. Akhirnya Mawar bilang, oh yaudah deh, karena semuanya udah pada lapar ya, kayaknya udah pada pengen makan. Yaudah deh, yuk kita tutup. Revi, silahkan tutup dengan doa. Nah, ketika Mawar minta aku buat doa tutup, rasa di hati aku tuh gak enak. Aku merasa this is not right, ini gak bener. Kenapa orang-orang cuma mau datang buat doa minta sama Tuhan, tapi ketika kita mau sharing, berbagi soal siapa itu Tuhan, pada gak mau dengerin. Malah pada pengennya cepat-cepat makan. Aku merasa this is not right. Mereka datang cuma buat minta-minta dari Tuhan, tapi nggak ada yang mau sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Jadi aku bilang, sorry, aku nggak mau doa tutup, yang lain aja. Karena hati aku tuh rasanya kayak belum mau tutup komsel itu. Tapi abis itu teman-teman aku yang lain kayak pada bilang, Rev, tuh katanya rohani lu. Ayo dong, doa tutup. Lapar nih. Akhirnya saya bilang, oke, tunggu sebentar ya. Saya bilang tunggu sebentar, habis itu 5 detik atau 10 detik, saya berdoa dulu dalam hati. Saya minta arahan dari Tuhan, karena saya merasa saya pengen ngomong sesuatu, tapi saya takut. Saya takut gimana kalau misalnya orang-orang jadi gak suka sama saya, karena saya speak up. Akhirnya saya berdoa dan saya mendapatkan keberanian dari Tuhan. Akhirnya saya speak up, saya bilang, teman-teman, kok kalian datang semua ke sini? Kayak nganggap Tuhan sebagai jin.
yang wajib memberikan apa yang teman-teman mau. Teman-teman cuma datang buat minta-minta dari Tuhan. Tapi nggak ada satupun yang pengen sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Ingat, Tuhan itu bukan jin kamu, melainkan Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dia bukan babu kita, melainkan kita adalah hamba Tuhan. Harusnya kita datang bukan hanya berdoa meminta, melainkan kita juga datang untuk sungguh-sungguh pengen mengenal pribadi Tuhan. Ketika aku ngomong itu, semuanya langsung diem. Semuanya diem. Dan habis itu Mawar bilang, bener apa yang Revi bilang? Yuk kita sharing bentar yuk. 3 orang deh sharing, baru kita tutup. Akhirnya Mawar sharing, saya sharing, dan satu lagi sharing. Habis itu baru akhirnya kita tutup dengan doa. Baru kita pergi makan. Dan setelah kejadian itu, ada beberapa orang yang datang pada aku dan mengatakan, Rev, tadi itu good sekali, tadi bagus banget. Yuk kita komsel lagi yuk, sering-sering, aku suka apa yang terjadi hari ini. Tapi ada juga beberapa teman aku yang datang pada aku dan mengatakan, church is not for me, gereja bukan buat aku. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, yang namanya kita membagikan firman Tuhan, gak semua orang bakal menerimanya. Akan ada orang-orang yang ketika kita berbagi firman Tuhan, mereka bakal merasa convicted, alias mereka merasa tertegur, sehingga mereka mau berubah. Tapi akan ada juga orang-orang yang merasa offended. Ketika kita berbagi firman Tuhan, mereka akan tersinggung dan merasa dihakimi, sehingga mereka menolak. Akan ada juga yang seperti itu. Tapi intinya adalah janganlah kita menyerah berbagi firman Tuhan. Dan buat teman-teman yang udah dengar cerita ini, marilah kita memiliki pandangan yang benar akan Tuhan. Jangan sampai kita datang cuma buat minta-minta dari Tuhan, tapi marilah kita datang sungguh-sungguh untuk mengenal pribadi Tuhan dan mengucap syukur. Sebab Dia sesungguhnya sudah sangat amat baik di dalam kehidupan kita. God loves you so much, dan Dia telah memberikan begitu banyak hal. Dan pemberian yang terindah, pemberian yang tertinggi adalah ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita semua. Maka itu teman-teman, sadarilah bahwa Tuhan sangat baik. Maka itu bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan hanya berfokus mengincar yang namanya katerizo atau kesembuhan secara fisik, atau mungkin berkat-berkat secara materi. Tapi marilah kita fokus untuk mengejar sozo, kesembuhan rohani, keselamatan yang dapat kita miliki melalui pengenalan akan pribadi Tuhan. Sehari-hari sembahlah Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Dia sangat amat layak mendapatkannya dari kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dan doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan pada setiap dari kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah memberkati kami dan begitu luar biasa. Maka itu seharusnya kami tidak melupakan kebaikan-Mu, melainkan kami harusnya selalu senantiasa mengucap syukur kepadamu. Bapa, ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk terus datang kepadamu dan terus bersandar kepadamu, karena kami tahu sendirian kami gak bisa apa-apa. Semua yang kami miliki, kemampuan kami, barang-barang kami, uang kami, itu semua berdasarkannya daripada Tuhan. Maka itu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami, sehingga kami bisa terus menjadi garam, jadi terang, jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus pimpin kehidupan kami, supaya kehidupan kami bisa menjadi inspirasi untuk lebih banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi aku pengen ingetin pada teman-teman semua, jika kalian terberkati oleh sharing hari ini, jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe. Dan setelah subscribe, jangan lupa dinyalain tombol loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan renungan-renungan baru yang aku berikan. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan buku-buku rohani aku ada menulis beberapa buku rohani. Ada Jujur Sama Tuhan, Grow in Love Relationship, Single Searching for Love, When God Calls You, My Dearest Friend. Ikutlah aku, dan juga buku-buku lainnya. Teman-teman bisa cek di nomor WhatsApp yang tercantum, atau bisa langsung ke shopee.gristi.id. Teman-teman bisa cek buku-buku aku, dan aku percaya itu bisa sangat amat memberkati kehidupan kamu, atau bisa memberkati keluarga dan teman-teman kamu juga. Itu aja dari aku. See you di renungan hari ini berikutnya. God bless you.